Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mission Menda dengan NIM 1123150103. Pada video presentasi UAS ini saya akan menjelaskan proyek lanjutan dari proyek UTS saya yang sebelumnya yaitu pasar malam ya. Jadi pada UTS itu saya sudah membuat proyek pasar malam. Proyek tersebut berfungsi sebagai aplikasi transaksi atau merchant yang dimana pengguna dapat memilih produk, kemudian memasukkan jumlah pembelian, lalu melakukan checkout. Nah, jadi itu prosesnya yang berfungsi sebelumnya saya melakukan proyeknya ya, pada UTS lalu. Nah, untuk UAS ini saya membuat proyek lanjutan berupa aplikasi e-wallet yang berfungsi dompet kampus global. Jadi dompet kampus global atau e-wallet ini digital ya. Aplikasi ini berfungsi sebagai dompet digital. Jadi untuk melakukan pembayaran transfer, top up, dan validasi transaksi menggunakan PIN. Jadi proyek sebelumnya yang pada saat UTS itu dia menggunakan pengguna dapat memilih produk, memasukkan jumlah pembelian, lalu melakukan proses checkout. Nah, di situ dia akan memvalidasi ke di proyek UAS ini dompet digital. Jadi berfungsi dompet ini untuk melakukan pembayaran, terus transfer, top up, dan validasi transaksi menggunakan PIN. Jadi tujuan utama dari proyek ini tuh proyek UAS ini tuh menghubungkan dua proyek yang berbeda, yaitu pasar malam atau yang disebut tadi merchant ya. Jadi dia aplikasi merchant ini dia dapat terhubung dengan dompet kampus digital yang tadi global sebagai aplikasi pembayaran digital. Jadi integrasi ini dilakukan menggunakan deep link teman-teman. Jadi deep link ini nanti kita integrasi dua aplikasi yang dimana merchant yang awal kita buat nanti kita integrasikan terhubung dengan deep link ke dompet digital kita, biar ketika kita check out itu produk kita, nah itu dia akan nge-link langsung ke aplikasi dompet digital kita. Jadi untuk teman-teman, jadi untuk sedikit pengertian yang belum tahu tentang deep link itu sendiri mekanisme yang memungkinkan satu aplikasi membuka halaman tertentu yang di aplikasi lain secara langsung. Jadi ketika pengguna melakukan check out aplikasi di pasar malam, nah pengguna ini bisa langsung diarahkan ke aplikasi dompet kampus global yang sudah saya buat di project UAS ini. Jadi untuk menyelesaikan pembayaran, begitu teman-teman. Kemudian untuk kedua aplikasi ini memiliki dua project backendnya masing-masing. Jadi kedua project ini dia punya backendnya masing-masing. Terus yang pertama backend pada project pasar malam ini berfungsi untuk apa? Mengelola data transaksi dari sisi merchant. Terus backend ini dia menyimpan data seperti data daftar produk, data pesanan, order ID, total harga, dan status pembayaran. Nah, ketika pengguna melakukan checkout, backend pasar malam ini atau backend merchant ini akan membuat data order terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan menghasilkan link pembayaran atau deep linknya yang berisi informasi transaksi seperti order ID, nominal pembayaran, dan callback URL. Jadi ketika callback URL ini digunakan agar setelah pembayaran selesai di dompet kampus global itu status transaksi dapat dikirim kembali ke sistem pasar malam atau merchant aplikasinya. Dengan begitu backend ini di merchant ini bisa memperbarui status pesanan. Misalnya menunggu pembayaran terus menjadi sudah dibayar. Jadi sukses atau pembayaran berhasil. Kemudian nanti kita lanjut. Kemudian untuk yang kedua aplikasi project di UAS ini e-walletnya dompet kampus global ini dia punya backend sendiri juga, yaitu dompet sebagai pusat pengelola e-wallet yang backend ini menangani data pengguna, saldo, riwayat transaksi, terus proses top up, transfer, kemudian pembayaran merchant. Jadi serta validasi keamanan seperti PIN. Jadi ketika aplikasi dompet kampus global ini menerima data dari deep link, aplikasi akan mengirimkan data transaksi tersebut ke backend e-wallet untuk diproses. Jadi
backend dompet kampus global ini tuh akan mengecek beberapa hal. Jadi seperti apakah user sudah login, apakah saldo mencukupi, apakah PIN ini dimasukkan benar atau salah, dan apakah transaksi valid begitu. Jadi jika semuanya valid, maka backend ini akan mengurangi saldo pengguna dan menyimpan transaksi tersebut sebagai pembayaran berhasil. Kemudian di sini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini ada backendnya ada dua, terus projectnya ada dua ya. Jadi di sini backendnya itu dia punya alur proses integrasi. Kedua backendnya adalah sebagai berikut ya. Itu pertama, pengguna melakukan pembelian di aplikasi merchant atau project pasar malam itu. Pengguna ini memilih produk lalu masuk ke halaman checkout. Nah, jadi yang kedua itu aplikasi pasar malam ini dia mengirim data checkout ke backend pasar malam. Kemudian backend tersebut membuat data pesanan dengan status awal, misalnya pending atau menunggu pembayaran. Jadi yang ketiga, backend atau aplikasi pasar malam itu dia membuat deep link pembayaran yang berisi data penting seperti order ID, terus nominal pembayaran dan callback URL-nya. Dan yang keempat itu, uh, ketika pengguna menekan tombol bayar, aplikasi pasar malam atau merchant-nya itu dia membuka aplikasi dompet kampus digital. Nah, itu yang tadi di linknya dia langsung akses ke project yang ketiga, project UAS ini, yaitu dompet digital. Jadi melalui deep link yang tadi kita buat. Jadi dia itu akan langsung nge-link. Oke, terus yang kelima itu ada aplikasi dompet kampus digitalnya menangkap deep link yang masuk dari data deep link dibaca, lalu pengguna diarahkan ke halaman pembayaran merchant atau halaman konfirmasi pembayaran. Nah, kemudian yang keenam itu, pengguna melihat detail transaksi seperti nama merchant, kemudian order ID, dan nominal pembayaran. Nah, jika sudah sesuai, pengguna melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN. Jadi, PIN itu dia akan dimasukkan sesuai dengan apa yang dia punya. Akun itu kan ada verifikasi, namanya dia verifikasi awalnya sebelum buat akun dompet digital, dia punya PIN ya. Jadi nah di situ dia akan masukkan untuk pembayarannya. Nah, yang ketujuh, aplikasi dompet kampus global ini mengirim data pembayaran ke backend dompet. Jadi backendnya akan mengecek saldo dan PIN pengguna. Nah, yang kedelapan juga itu, dia jika saldo mencukupi dan PIN benar, backend dapat uh, backend dia, jadi jika saldo itu mencukupi dan PIN benar, nah backend dompet kampus ini akan memproses transaksi. Jadi saldo pengguna dikurang, terus lalu transaksi akan dicatat ke riwayat pembayaran. Kemudian ada yang kesembilannya tuh, dia dompet kampus global mengirimkan status pembayaran kembali ke backend pasar malam, kemudian melalui callback URL. Dengan begitu backend pasar malam ini dapat memperbarui status order. Jadi dia menjadi berhasil dibayar. Jadi secara sederhana itu peran masing-masing project ini itu adalah seperti berikut. Project pasar malam itu dia berperan sebagai merchant atau tempat transaksi, kemudian backendnya bertugas membuat order, terus menyimpan data pembelian, kemudian membuat deep link pembayaran dan menerima callback status pembayaran. Sedangkan project dompet kampus global itu dia berperan sebagai e-wallet. Jadi backendnya itu bertugas mengelola akun pengguna, saldo dan PIN, kemudian pembayaran dan transfer, dan terakhir dia itu ada top up dan riwayat transaksi. Dengan adanya deep link ini, kedua proyek ini dapat saling terhubung. Kemudian pasar malam tidak perlu memproses saldo secara langsung karena pembayaran ini dilakukan oleh dompet global. Jadi atau dompet digital.
Sebaiknya dompet kampus global ini tidak perlu mengetahui seluruh detail produk pasar malam, cukup menerima data pembayaran seperti order ID dan nominal transaksi saja. Jadi manfaat dari integrasi ini adalah pembayaran menjadi lebih praktis dan mirip seperti sistem pembayaran digital yang digunakan di aplikasi nyata. Contohnya seperti itu, OVO, GoPay, dan Dana. Jadi seperti aplikasi-aplikasi nyata ya. Kemudian pengguna pengguna itu cukup check out di aplikasi merchant lalu langsung diarahkan ke e-wallet untuk pembayaran. Nah, jadi kesimpulan dari uh, project UAS ini tuh saya membuat aplikasi dompet global sebagai e-wallet lalu menghubungkannya ke project UTS yang sebelumnya yaitu pasar malam atau merchant ya yang menggunakan deep link. Jadi integrasi ini melibatkan dua backend yaitu backend pasar malam dan mengelola order dan backend dompet kampus global itu untuk memproses pembayaran. Dengan alur ini transaksi dapat berjalan dari checkout, deep link, validasi PIN, pembayaran sampai status pembayaran dikirim kembali ke pasar malam. Nah, sekian di sini saya akan running jadi di sini saya akan kasih tunjuk ini teman-teman ya. Uh, proses aplikasi itu berjalan. Oke. Jadi ini saya sudah jalankan ini dompet ya teman-teman, ini dompet yang sudah saya jalankan. Kemudian di sini ada, nah di sini ada ini ada dompet ya teman-teman, ini dompet. Nah ini ada dompet dan ada fashion. Jadi yang gambaran batik ini adalah merchant ya, jadi aplikasi e-commerce yang saya pakai. Nah, kemudian di sini ada dompet digitalnya yang ikonnya Flutter. Nah, jadi teman-teman, kita contoh saja langsung. Ini kita punya aplikasi yang kita pakai yaitu di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada backend buat ada file-filenya yaitu backend e-wallet ya. Ini backendnya e-wallet. Kemudian ini backendnya merchant atau project pasar malam. Ya, kemudian ini ada dia punya project pasar malamnya, front end-nya. Kemudian ini ada front end dari dompet kampus globalnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan langsung tunjukkan proses kerja aplikasinya. Yang dua ini kita sudah integrasi dalam satu deep link. Jadi dua project ini sudah saya integrasikan terhubung menggunakan deep link. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Jadi kita langsung aja aku ya sih. Baik, ini fashionnya. Oke, ini untuk fashion. Jadi ketika kita masukin akun, nah di sini akun ini project project ini saya sudah buat menggunakan yang waktu UTS dia sudah kita bisa login menggunakan email terus kemudian menggunakan Google. Jadi di sini saya lebih mudah menggunakan Google ya teman-teman. Jadi kita coba langsung menggunakan Google. Nah, di sini Google. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya sengaja gini? Karena di sini kita harus ketika belum masuk datanya tidak akan terbaca teman-teman. Nah, kalau datanya tidak akan terbaca, kita harus standby di XCL. Nah, kita harus tambahin itu
hidupin namanya XMPP. Jadi XMPP itu harus standby aktif. Kalau misalnya kita backendnya pakai PHP MyAdmin. Jadi biar kalau teman-teman mau jalanin satu, biar dia data produknya, kemudian uh, database-nya muncul atau dipanggil, kita harus siapin yang namanya atau hidupin XMPP-nya teman-teman. Jadi XM itu harus aktif agar kita bisa lihat dia punya data itu sudah muncul atau tidak. Nah, gini teman-teman. Ini kita harus aktifin ya. Jadi ketika kita sudah kasih aktif, nah baru nanti data kita terbaca teman-teman. Jadi itu harus standby, harus nyala. Nah, di sini data produknya sudah ada, teman-teman. Nah, jadi di sini saya tambahkan ke keranjang. Nah, ini satu udah masuk, ada 250. Kemudian saya mau tambah lagi, saya mau belanja yang gelang ya, gelang anyaman Papua. Nah, udah ya, dua ini saya mau check out. Nah, ini prosesnya kita pasar malam atau yang namanya tadi merchant, itu udah sampai sini ya teman-teman, seperti begini. Kemudian di sini kita akan masuk ke checkout. Nah, ini proses checkoutnya. Nah, di sini kita akan pilih yang tadi kita kan ada bahas, kita sudah terhubung ke menggunakan deep link. Nah, deep link ini dia akan terhubung ke aplikasi e-wallet atau dompet digital kita. Nah, itu kita bayar menggunakan aplikasi e-wallet ini teman-teman. Nah, kita klik. Nah, ini yang fungsi yang dimana kita buat deep link itu terhubung nih teman-teman. Langsung terhubung ya teman-teman. Jadi kita masuk menggunakan akun. Misalnya kalau kita sudah punya akun, kita masuk pakai akun yang sudah daftar. Kalau belum, kita buat akun baru. Nah, di sini saya sudah daftar akun saya sudah ada, jadi kita akan coba langsung masuk. Jadi kita akan coba. Nah, jadi kalau misalnya salah, kita harus cek pasportnya atau nanti, nah itu pasportnya salah, berarti kita harus ganti. Ini dia, oke teman-teman sabar. Oke teman-teman, jadi nah ini langsung masuk ya. Jadi akun yang tadi itu belum terdaftar ternyata teman-teman. Jadi yang sudah terdaftar ternyata akun yang uh, pakai angka belakang yang tadi punya saya, yaitu 89. Oke, di sini ketika kita sudah masukin akun di dompet digital, langsung dia akan menuju ke pembayaran. Kenapa pembayaran? Karena tadi kita dari project dari aplikasi merchant itu kita mau check out produk. Nah, kita check out produk itu langsung kita arahkan ke menggunakan di link itu ke e-wallet kita atau dompet kampus, dompet kita ya, dompet digital. Jadi di sini proses tadi kan kita belanja totalnya 305.000 ya. Nah, kita bayar. Nah, di sini kita harus masukin PIN. Nah, itu yang tadi ada penjelasan, kita harus verifikasi atau validasi menggunakan PIN. Nah, jadi kalau misalnya kita lupa PIN yang kita awal pada saat kita buat akun uh, dompet digital, nah di situ akan salah di sini. Kita harus ingat itu. Jadi jika salah di sini juga salah kalau kita lupa. Jadi kalau kita benar berarti masuk udah berani kebayar ya. Nah, jadi itu alurnya tadi sesuai yang sudah kita bahas tadi awal. Nah, di sini kita akan kembali. Nah, ini saldonya udah berkurang ya teman-teman, dari 1 juta berapa tadi. Nah, di sini kita bisa top up juga tambah 50 atau enggak 1 juta ya. Oke. Di sini top up 1 juta. Nah, jadi 1.718.000. Itu teman-teman. Jadi setelah itu kita bisa lockout juga. Nah,
Di sini kita logout. Nah, kita akan kembali ke aplikasi ini. Nah, kita akan belanja satu, misalnya belanja aplikasi lain, atau kita masuk menggunakan akun lain, itu akun satu orang. Misalnya usernya berbeda. Nah, kita gunakan user yang lain. Nah, oke. Begini teman-teman. Jadi tadi user tadi itu kan dia punya produk dua. Nah, di sini kita masuk dengan user yang berbeda, dia belum punya produk. Nah, kita beli misalnya user yang ini dia punya akun untuk di merchant itu dua. Jadi misalnya dia punya satu yang seperti saya Mission 20 dan juga Mission 98. Nah, yang awal tadi kita sudah tes pakai Mission 20 itu berhasil. Dia punya saldo tadi udah berkurang, kemudian kita top up 1 juta jadi 1.718.000. Nah, dia di sini masuk menggunakan biar dia cek ada promo atau tidak, kan biasanya begitu. Jadi dia mau masuk beli 250, kemudian tambah yang ini, jadi totalnya di sini baik, totalnya 700 ya. Nah, di sini kita akan lihat apakah nanti di akun saya di dompet digital itu berkurang atau tidak. Kita akan lihat bersama-sama ya. Jadi di sini 700. 700 ini kita akan check out pakai aplikasi e-walletnya. Oke, kita masukin akun yang tadi. Kan saya punya akun yang tadi ya, cuma satu aja yang sudah terdaftar. Nah, mission, kemudian di sini baik, ini ya. Nah, tadi saldonya kan 1.718.000 ya. Nah, di sini dia akan berkurang 700. Kita check out bayar. Baik, kurang 700 ya. Dari 1 juta saldo awal saya yang 1.718.000, dia dipotong jadi 1.018.000. Apakah benar? Kita lihat di aplikasi. Nah, benar ya, teman-teman. Oke. Jadi itu prosesnya yang tadi awal kita bahas. Jadi kira-kira cara bekerjanya begitu, seperti kita menggunakan dua project, yaitu merchant, kemudian kita integrasi menggunakan deep link yang dimana prosesnya akan berjalan ke dompet digital kita, yaitu project UAS. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelasin, uh, sedikit proses dan alur kerja aplikasi yang sudah saya buat dari UTS. Kemudian kita integrasikan menggunakan deep link biar dia terhubung sesuai dengan alur kerjanya. Oke, jika ada kesalahan teman-teman, mohon maaf. Jika ada materi yang belum saya jelasin baik-baik atau misalnya ada kekurangan, bisa teman-teman tanya atau cari pengetahuan sendiri di era yang sekarang berkembang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.